手。 Halo semuanya, selamat datang di FRMB4 Movie. Semoga rezeki kalian ditambahkan agar kalian bisa membeli paket internet untuk menonton channel kami. Sebelum menonton film ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kali ini kami akan melanjutkan episode 7 dan 8 dari sebuah alur cerita film yang berjudul Apotheosis. Ya, kami akan mereview sedikit tentang episode sebelumnya, yang dimana Xileng telah berhasil menempa dan meningkatkan kekuatan senjatanya. Lalu diperlihatkan kisah masa lalunya yang sangat kelam. Dan ternyata dia dulunya adalah seorang manusia. Namun setelah ia mengkonsumsi iblis yang memakan anak dan istrinya, ia berubah menjadi manusia setengah iblis. Kemudian Lao Zheng terbebas dari bentuk batunya, berkat bantuan dari naga yang ada di alam bawah sadarnya, dan kemudian ia membunuh Xileng dengan bantuan naga tersebut. Setelah itu Lao Zheng keluar dari kediaman Xileng. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan sebuah desa yang sedang diserang oleh iblis. Setelah itu muncul ketua sekte Qing Yun, Hua Tianming, dan muridnya membantu desa tersebut dari serangan iblis dan memindahkan semua penduduk di desa dekat sekte Qing Yun berada. Lalu Lao Zheng mengikuti mereka dan ia mendaftar sebagai murid baru di sekte Qing Yun. Bagaimana kisah selanjutnya dari MC kita? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan. Semoga kalian terhibur. Episode 7 ini menceritakan Lao Zheng yang bertemu dengan sepupunya yang bernama Lao Feiran. Lao Feiran merasa kesal setelah melihatnya dan ingin menyerangnya, namun ada satu murid dari sekte Qing Yun yang mengingatkannya untuk tidak berkelahi di dalam kawasan sekte. Mendengar itu Lao Feiran mengurungkan niatnya, lalu muncul seorang tuan muda keempat dari keluarga Zhuge yang bernama Zhuge Ye dan pelayannya untuk memperburuk situasi. Ketika Lao Zheng dan Lao Feiran sedang bertarung, mereka dihentikan oleh Hua Tianming dan menyuruh mereka untuk menghentikan pertarungan. Walaupun ada dendam di antara kalian, karena di depan gerbang sekte dilarang untuk melakukan pertarungan. Setelah itu ia menanyakan tentang identitas Lao Zheng dan pergi untuk melapor ke ketua aula. Dan mereka pun bubar dengan membawa dendam masing-masing. Lalu Mo Chan mengingatkan Lao Zheng untuk berhati-hati kepada seseorang yang bernama Zhuge Ye, karena ia berasal dari salah satu dari 7 keluarga besar kerajaan Fantian. Ia juga terkenal sombong, licik, dan juga pendendam. Siapapun yang pernah menyinggungnya tak akan pernah dia lepaskan. Kemudian scene berganti di tempat ujian sekte Qing Yun. Lalu terdengar suara yang menjelaskan kepada peserta ujian para murid baru. Jika mereka ingin lulus dan masuk menjadi murid baru di sekte Qing Yun, ia harus menaiki tangga yang ada di hadapan mereka hingga mencapai altar di atas gunung sebelum matahari terbenam. Tangga tersebut bernama tangga gravitasi, yang dimana setiap orang yang menaiki tangga tersebut tubuhnya akan merasa seberat timah karena tekanan gravitasi yang disebabkannya, dan semakin tinggi ia naik maka tekanannya juga semakin kuat. Kemudian Lao Zheng dan Mo Chan menaiki tangga tersebut. Ketika mereka sampai di tengah perjalanan, Zhuge Ye memerintahkan pelayannya untuk menghadang mereka agar mereka tidak bisa melanjutkan ujian dan tidak lulus dari ujian sekte tersebut. Lalu pelayan itu mengatakan, selain Lao Zheng, semua orang boleh lewat, asalkan membayar uang palang sebanyak 200 kristal. Mendengar hal itu, mereka semua tidak terima, karena uang 200 kristal bagi mereka itu uang yang sangat banyak, sehingga mereka berusaha untuk menerobos penghalang yang dibuat oleh pelayan tersebut. Di sisi lainnya, Zhuge Ye telah berhasil menerobos semua rintangan dari kekuatan tangga gravitasi tersebut, dan telah berhasil mengaktifkan ujian Crimson dan berteleportasi ke tempat ujian selanjutnya. Itu semua disebabkan karena sebuah harta gelang yang diberikan oleh Lao Feiran dengan syarat ia mau menghalangi Lao Zheng agar ia tidak lulus dalam ujian sekte Qing Yun. Lalu scene berganti lagi.
terlihat Lao Zeng sedang berusaha untuk menerobos penghalang yang dibuat pelayan dari keluarga Zuge. Dengan usahanya yang terus-menerus dan tidak lupa untuk berdoa, akhirnya ia berhasil menghancurkan penghalang tersebut. Setelah penghalang itu hancur, tiba-tiba Lao Zeng masuk ke dalam dunia kehampaan dari jimat hambatan dan bertemu dengan penjaga roh dari jimat hambatan. Melihat Lao Zeng, seketika penjaga itu maju dan berniat untuk membunuh Lao Zeng. Namun dengan kemampuan Lao Zeng yang sangat luar biasa, ia berhasil mengalahkan semua penjaga itu dan berhasil keluar dari dimensi tersebut. Setelah itu ia menghajar pengawal dari keluarga Zuge dan meneruskan ujiannya. Begitu juga dengan peserta calon murid yang lain. Dan akhirnya ia berhasil lulus sebelum matahari terbenam. Dan akhirnya kita masuk ke episode 8 ya sob. Di awal scene, terlihat Wulandara di tempat hutan batu Crimson. Lao Zeng dan semua peserta yang lulus diteleportasi ke tempat tersebut, dan terdengar suara yang menjelaskan situasi di tempat itu. Masuk ke putaran kedua ujian Crimson. Ternyata mereka semua yang lulus ujian babak pertama, semuanya diteleportasi ke dalam dunia ilusi, yang dimana tempat itu memiliki formasi ilusi yang sangat kuat. Formasi itu akan menimbulkan banyak binatang hantu dan bahaya mengintai di setiap sudut. Selama mereka dalam ujian, jika mereka menderita luka fatal atau token murid hancur, mereka akan dilempar keluar dari formasi tersebut. Dan suara tersebut memerintahkan para kontestan ujian untuk menyalurkan esensi sejati pada token murid, untuk memanggil binatang hantu Crimson yang setara dengan kultivasi setiap murid. Di dalam dunia tersebut banyak monster-monster yang aneh-aneh dan berbentuk raksasa. Banyak para kontestan yang kalah dan terluka disebabkan monster tersebut. Dan terlihat Mo Chan sedang dikejar oleh ular raksasa dan meminta tolong pada Lao Zeng. Melihat hal itu, Lao Zeng mendatanginya dan mengalahkan ular tersebut dengan memanggil singa gundul yang ada di tokennya dan menyerang ular tersebut dengan hanya sekali pukul. Kemudian muncul monster raksasa yang berbentuk belalang sembah dan ingin menyerang Lao Zeng dan Mo Chan. Melihat hal itu, mereka berdua pun lari. Kemudian terdengar suara yang memberitahukan kepada semua kontestan. Mulai dari Wulandara muncul hingga sebelum matahari terbit, hanya 100 murid pertama yang berhasil mencapai titik akhir, yang berhasil lolos untuk menjadi murid dari Sekte King Yun. Kemudian scene berganti ke aula Sekte King Yun. Terlihat sebuah cermin yang sedang memonitor para murid. Dan terlihat instruktur Su sedang mengawasinya. Lalu muncul seorang wanita yang sangat cantik sekali dari balik pintu yang bernama Su Lingyun. Dia adalah instruktur dari puncak gerimis untuk memantau para murid yang sedang ujian. Scene berganti lagi ya sob. Terlihat Lao Zeng dan Mo Chan sedang berjalan di jembatan gantung hutan batu Crimson. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh bawahan keluarga Zuge, lalu menyuruhnya untuk menyerahkan token murid dan keluar dari ujian tersebut. Kemudian bawahan keluarga Zuge menyuruh serigalanya untuk menyerang Lao Zeng dan Mo Chan. Melihat itu, Lao Zeng melempar Mo Chan agar ia tidak terluka dan mengalahkan serigala yang menyerangnya. Kemudian muncul kelabang hantu di ranah penyempurnaan sum-sum di hadapan Lao Zeng. Di saat ingin menyerang Lao Zeng, ia mengeluarkan pisau belatinya dan pergi melarikan diri dengan dibantu temannya Mo Chan. Lalu scene berganti lagi dan lagi. Di tempat pengawas para instruktur, Su Lingyun merasa heran kenapa ujian para murid begitu lama. Kemudian di cermin diperlihatkan Lao Zeng yang sedang menyerang dan berlari dikejar kelabang hantu. Para instruktur pun makin heran karena Lao Zeng yang hanya di ranah penyempurnaan organ bisa selamat dari kelabang hantu yang sudah di ranah penyempurnaan sum-sum, dan mengatakan bahwa Lao Zeng memiliki potensi yang bagus. Kemudian scene berganti dan ganti lagi. Terlihat lagi Mo Chan yang sedang diuber-uber oleh kelabang hantu di lembah hutan batu Crimson. Melihat temannya dikejar seperti itu, ia tidak tinggal diam dan datang membantunya. Dan dengan jurus putaran pisaunya, ia berhasil mengalahkan dan menebas leher dari kelabang hantu tersebut. Setelah itu muncullah Zhou yang datang langsung untuk membantai Lao Zeng. Dia melempar token emasnya dan seketika muncul singa raksasa berwarna emas. Sampai di sini dulu ya sob. Jangan lupa untuk menonton episode berikutnya di channel kami. Berikan dukungan kalian dengan cara mensubscribe dan menonton video kami ya sob, agar kami bahagia.
Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah mensupport dan menonton video kami. Sampai jumpa kembali.